Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Riki. Hari ini kita akan sama-sama belajar komputer. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari Microsoft Excel. Wah, pasti udah gak sabar ya. Tapi tunggu dulu, Pak Riki jelasin ya, apa itu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu adalah sebuah aplikasi yang kita pakai untuk memproses data. Bingung Pak, memproses data? Nah, yang gampang deh Pak Riki jelasin. Anak-anak pasti pernah punya namanya jadwal, atau Bapak Ibu Guru pernah kasih jadwal ke anak-anak. Nah, jadwal yang anak-anak terima itu dibuat pakai Microsoft Excel loh. Nah, pasti anak-anak penasaran kan gimana cara buatnya. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama dengan Pak Riki. Yuk, gak usah lama-lama, kita langsung belajar. Yuk. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke Microsoft Excel. Nah, ada dua cara untuk masuk ke Microsoft Excel. Yang pertama, kita cari icon Microsoft Excel di layar kita, layar depan kita. Nah, kalau kita temukan seperti ini, kita double klik untuk masuk. Atau klik dua kali dengan cepat. Nah, lalu kita pilih blank workbook. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu kita akan mencoba dengan cara yang kedua. Kita close. Nah, lalu cara yang kedua adalah cara di mana kalau anak-anak tidak menemukan icon Microsoft Excel di sini. Ya. Nah, kita klik tombol start di sebelah kiri bagian bawah. Ya, kita klik. Lalu kita cari. Kita scroll, ada banyak sekali aplikasi di sini. Kita cari Microsoft Excel. Sepertinya Pak Riki udah kelewat. Nah, ada nih Microsoft Excel. Pak Riki klik. Nah, akan muncul lalu kita pilih blank workbook. Ya, kali ini kita akan belajar dari blank workbook. Nah, akan muncul seperti ini. Banyak sekali kotak-kotak ya. Nah, kita mulai dulu dengan melihat di bagian atas. Ya. Nah, bagian atas ini namanya ribbon. Nah, ribbon ini terdiri dari banyak sekali tab. Tab yang pertama contoh, home. Ada tab insert. Ada tab page layout. Ada formulas, data, dan seterusnya. Ya. Nah, di tab home ini itu terdiri lagi dari banyak sekali tools di dalamnya. Dan toolsnya sudah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Kalau anak-anak perhatikan lebih dekat, di sini ya, misalnya ada kelompok clipboard, lalu ada kelompok font. Nah, di sini anak-anak bisa lihat nih, ya, di dalam kelompok ini sudah dikelompokkan tools-tools yang berhubungan yang mirip satu sama lainnya. Misalnya di kelompok font, ya ini untuk mengatur tulisan-tulisan yang anak-anak akan pakai untuk tulis. Dan ada kelompok alignment dan seterusnya. Nah, itu namanya ribbon yang kotak besar ini. Ya. Nah, sekarang kalau anak-anak lihat, ribbon ini bisa kita sembunyikan. Caranya, kita klik di sini. Nah, kalau kita klik, maka ribbon akan tersembunyi. Nah, kita bisa munculkan lagi dengan cara kita klik salah satu tab. Misalnya tab insert atau tab home. Kita klik tab home misalnya. Nah, dia akan muncul. Dan kalau anak-anak mau dia selalu muncul di atas ini, anak-anak bisa klik pin di sini ya. Kita klik pin, maka dia akan selalu muncul. Ya, seperti itu. Nah, kalau anak-anak lihat di bagian atas, ini namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berisi tools yang akan anak-anak sering pakai. Misalnya, ada tombol save di sini. Ya, tombol save ini anak-anak pasti sudah tahu untuk apa? Untuk menyimpan hasil kerja kita, ya. Lalu kita pindah ke tengah. Di sini ada judul dari dokumen kita. Di sini contohnya namanya book 1, ya. Nah, ini akan bisa kita ubah nantinya. Gitu. Gimana caranya? Caranya adalah nanti kita ubah pada saat kita simpan atau pada saat kita save. Lalu kita pindah ke sebelah kanan di bagian atas. Di sini ada
tombol minimize. Tombol minimize ini fungsinya untuk menyembunyikan aplikasi kita atau Excel. Kita klik, maka dia akan tersembunyi di sini, di taskbar namanya ya. Nah, kalau kita mau tampilkan lagi, kita tinggal klik saja Excelnya, maka akan muncul lagi. Lalu di sebelah minimize ada tombol maximize atau restore down. Kalau kita klik, maka dia akan seperti ini. Nah, dia akan kecil begini, tidak full. Nah, kita pasti tidak suka yang begini. Pak Ricky lebih suka yang full atau yang penuh tampilannya, full screen. Nah, kalau mau full screen kita tekan lagi yang ini, kotak yang ini. Maximize, kita klik. Nah, maka akan full ya. Lalu tentu saja anak-anak pasti tahu di sini ada tombol X ya. Artinya tombol untuk keluar. Kalau kita klik pasti kita akan keluar dari aplikasinya. Contoh, Pak Ricky klik, maka kita akan keluar dari aplikasinya. Sudah tidak ada Excel lagi di sini. Nah, kita masuk lagi kembali. Ya. Nah, kita klik lagi blank workbook seperti tadi. Nah, itu tadi tampilan di yang pertama. Sekarang, Pak Ricky akan tunjukkan tampilan dari latar belakang kita. Ya, atau fungsi latar belakang. Nah, itu yang mana Pak Ricky? Yang file ini. Kalau kita klik, ya kita bisa menyimpan. Ya, ada banyak sekali pilihan di sini, tapi Pak Ricky akan jelaskan beberapa saja. Misalnya kita ada fungsi untuk menyimpan nih, save sama save as. Nah, kalau kita baru pertama kali membuat dokumen, maka kita kalau mau menyimpan pasti kita akan simpan dalam bentuk save as. Ya, kalau kita klik save, maka otomatis akan ke save as. Lalu akan banyak muncul pilihan lagi di sini. Nah, ada banyak pilihan nih. Nah, kita simpannya di mana, Pak? Kita simpannya di komputer kita aja. Gimana caranya? Pilih browse di sini. Nah, kalau OneDrive, SharePoint yang ini untuk simpan secara online. Nah, kali ini kita akan belajar untuk simpannya di komputer kita aja. Caranya kita klik browse. Nah, pasti anak-anak juga sudah tahu nih, ya karena sudah sering pakai. Jadi, kita simpan lalu kita pilih tempat simpannya dulu. Misalnya simpannya di dokumen. Oke, lalu kita beri nama di sini file name. Kita pilih, kita hapus, lalu kita beri nama kita. Misalnya nama Pak Ricky. Ya, Kobus Kota. Nah, ya, di sini lalu kita pilih save. Nah, itu cara simpannya. Lalu, tadi kita sudah lihat yang bagian atas. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini lembar kerjanya kita anak-anak. Ya. Nah, di sini terdiri dari banyak sekali kotak-kotak ya. Anak-anak kalau lihat nih, ada kotak ini, kotak ya. Nah, ini namanya sel. Satu kotak ini namanya sel. Ini sel, semuanya sel. Gitu ya. Nah, setiap sel ini punya nama. Namanya di mana? Namanya di sini, kotak yang kecil di sini. Jadi sel yang Pak Ricky klik sekarang yang ada warna hijau ini, nama selnya A1. Dari mana A1? Karena dia berada di kolom A, ini kolom A. Ya, dari A ini ke bawah ke seterusnya ini kolom A. Ya. Lalu ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Kalau Pak Ricky taruh kotaknya, selnya di sini. Berarti nama sel ini apa? Selnya namanya A1. Kalau Pak Ricky klik di sini, karena dia ada di kolom B, kolom M, dan di baris 12, berarti namanya M12. Kalau Pak Ricky taruh di M, lalu di baris keempat, berarti namanya M4, ya, seperti nama senjata. Ya, pasti anak-anak yang laki-laki tahu tuh, ya. Nah, kalau Pak Ricky klik misalnya di C, di sini, di kolom C, di baris 3, namanya apa? C3. Nah, betul sekali. Ya, berarti setiap sel ini punya nama. Nah, lalu di sebelah, ya, ini kan name box ya. Ya, ini menunjukkan kotak untuk menunjukkan nama sel. Nah, di sebelah sini ada kotak untuk kita menuliskan apa? Menuliskan formula atau menuliskan rumus. Nah, lalu Pak Ricky pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa fungsi dari ini? Nah, nanti kita akan pelajari pelan-pelan satu-satu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mulai melihat ya bagaimana kita menulis di Microsoft Excel. Contoh ya. Pak Ricky ketik sekarang. Misalnya di sini Pak Ricky tulis nama.
ya. Nah, nama ini akan tertulis di kolom atau di sel A1. Kalau Pak Riki klik di B1, Pak Riki bisa tulis lagi kelas. Nah, seperti itu. Lalu misalnya Pak Riki klik lagi di C1, Pak Riki tulis umur. Nah, anak-anak bisa lihat nih. Nah, misalnya Pak Riki sudah punya nama, kelas, dan umur. Sekarang Pak Riki klik di nama. Nah, kita akan fokus ke sini dulu, ya. Nah, seperti anak-anak sudah pelajari, ya, di menu font ini kita akan mulai dari menu font. Di sini ini untuk mengubah font atau jenis tulisannya. Misalnya Pak Riki mau tulis nama ini, Pak Riki ubah menjadi jenisnya, tulisannya menjadi ini, Algerian. Nah, maka akan berubah nih, ya. Misalnya yang kelas, Pak Riki klik. Lalu Pak Riki pilih. Misalnya Pak Riki pilih yang ini. Ya, Arabic typesetting, klik. Nah, dia akan berbeda dengan yang ini. Ya, kalau misalnya ini terlalu kecil, Pak Riki bisa gedein. Caranya yang ini, pakai font size. Nah, kita klik lalu kita pilih misalnya 20 atau 48. Nah, gede banget. Misalnya Pak Riki pilih 22. Nah, udah jadi gede. Nah, jadi ini tulisannya. Lalu ya, ini fungsi yang ini increase font size sama decrease font size itu sama dengan yang font size ini untuk membesarkan dan mengecilkan tulisan kita. Nah, kita pindah saja ke yang ini. Nah, sekarang kita klik. Kalau kita klik umur, lalu kita klik bold, maka tulisannya akan semakin tebal. Kalau kita klik italic, maka tulisannya akan miring. Kalau kita klik underline, maka tulisannya akan diberi garis bawah. Nah, jadi anak-anak pasti sudah tahu juga fungsi dari bold, italic, sama underline. Nah, sudah dipelajari di kelas 4 juga kemarin. Ya. Nah, lalu ada yang menarik. Kalau misalnya kita lewat ya ke sini ya. Nah, di sini ada namanya fill color. Kita kalau klik fill color, maka sel ini, sel C1 ini akan ya diwarnai dengan warna yang kita pilih di sini. Kalau misalnya Pak Riki klik lagi di nama, di sel A1 nih. Pak Riki pilih warnanya, misalnya warnanya hijau. Nah, lalu misalnya di kelas Pak Riki pilih warnanya biru. Nah, kita bisa pakai ini, fill color ini untuk mengisi sel dengan warna. Nah, sebaliknya, kalau kita klik sel yang C1 yang ada tulisan umur ini, lalu kita pilih yang ini, font color, maka yang akan terjadi apa? Kalau kita klik, nah, kita lihat tulisannya yang akan berubah warnanya. Kalau kita klik lagi di kelas, lalu kita pilih warnanya, misalnya warna putih, maka tulisannya yang akan berubah. Ya, jadi bisa lihat ya bedanya anak-anak ya. Ada fill color dan font color. Fill color untuk mengisi selnya dengan warna, sedangkan font colornya untuk mengubah tulisannya dengan warna yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sebelah kanan nih. Ada slider nih. Ya, kita bisa scroll ya di sini. Misalnya kita naikin, kita pakai ini untuk naikin, turunin, naikin, turunin. Anak-anak pasti sudah tahu. Lalu ini slider yang ini, kiri kanan, kita bisa geser nih. Nah, kita juga bisa zoom nih, pakai ini slider di sini nih. Kita zoom. Nah, atau kita bisa zoom out. Kita tarik ke sini, ke kiri. Semakin minus berarti semakin kecil. Kita bisa tarik lagi ke sini. Nah, ke tengah. Ya. Nah, kayak gitu. Lalu ada sheet di sini, ada lembaran-lembaran nih. Nah, kita bisa tambahkan sheet dengan cara klik new sheet. Maka akan ada sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Nah, sheet yang terbuka yang baru ini pasti akan kosong. Kalau kita kembali ke sheet 1 tadi yang kita sudah buat di sini. Nah, hari ini kita belajar itu saja. Ingat kita sudah belajar font, font size, bold, italic, underline, fill color, dan juga font color. Dan juga kita sudah pelajari secara umum apa saja yang ada di Microsoft Excel. Nah, nanti Pak Riki akan berikan tantangan buat anak-anak atau latihan. Anak-anak silakan cek di Microsoft Teams apa yang harus anak-anak lakukan. Nah, tentu saja tantangan yang Pak Riki berikan atau latihan yang Pak Riki berikan itu anak-anak pasti bisa lakukan karena sudah ada video yang ini ya. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan lagi di minggu selanjutnya.